Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 akan segera bergulir ya. Tepatnya pada hari ini. Jadi semuanya serentak. Kualifikasi Piala Asia U23 itu digelar mulai hari ini. Dan tentu di grup J, Indonesia akan mengawali laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 ini menghadapi tamunya, yaitu Laos. Ya, tentu pertandingan pertama atau perdana itu selalu tidak mudah ya, selalu sulit dan selalu menjadi beban tersendiri bagi siapapun tim, termasuk khususnya Indonesia, apalagi bermain sebagai tuan rumah itu. Secara di atas kertas tentu Indonesia difavoritkan untuk bisa memenangkan di pertandingan ini ya, secara kualitas, pengalaman, lalu juga secara performa pun ya pastinya Indonesia diunggulkan itu untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Laos ini. Tetapi tentu sekali lagi kita sebagai tuan rumah dan tentu statusnya Indonesia sebagai semifinalis Piala Asia edisi sebelumnya tidak boleh ada rasa meremehkan terhadap lawan ya. Siapapun lawannya di grup ini, maupun itu kualitasnya di bawah kita, secara peringkat jauh di bawah kita, ya kita tetap harus hati-hati, harus waspada, jangan meremehkan lawan gitu. Kita tahu bahwa terakhir kali Indonesia bertemu dengan Laos ini ketika Piala AFF tahun 2024 ya. Saat itu di fase grup Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong yang mayoritas menurunkan para pemain muda ya, dan kurang lebih mayoritas pemain yang dibawa Shin Tae-yong saat itu sekarang ada di dalam skuad yang dibawa oleh Gerald Vandenberg di kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Dan Laos pun sebagai lawan kala itu yang berhasil menahan imbang Indonesia 3-3, ada sebagian besar pemain yang saat ini masih bermain juga untuk timnas U23-nya Laos gitu. Jadi tentu ini patut mewaspadai beberapa pemain yang sudah pernah bermain sebelumnya melawan timnas Indonesia kala itu tentu harus waspada ya, karena memang ya hukumnya di pertandingan kali ini itu adalah wajib 3 poin ya, berapapun itu skornya tentu timnas Indonesia U23 wajib membawa 3 poin di pertandingan kali ini jika memang benar-benar ingin lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2026 mendatang. Nah, tentu skuad timnas U23 kali ini ya mayoritas sama lah seperti skuad timnas U23 di Piala AFF U23 beberapa bulan lalu. Tetapi mungkin ada beberapa sedikit perubahan dari komposisi pemain ini. Ada yang memang sebelumnya dipanggil, sekarang tidak dipanggil ya. Contoh ada beberapa nama yang tidak dipanggil. Ahmad Maulana sedang mengalami cedera, lalu juga Victor Detan tidak dipanggil ya. Dan ada beberapa nama yang masuk ya, seperti Dion Marks dan juga tentunya ada Rafael Strike ya. Nah, tentu tanggapan dari Gerald Vandenberg ketika hari kemarin melakukan preskon pertandingan untuk hari ini, di mana Gerald Vandenberg itu menyatakan bahwa tidak ada jaminan khusus bagi para pemain diaspora di dalam tim U23 kali ini itu. Jadi siapapun yang dia mengeluarkan semua kemampuannya itu di latihan, tentu itu nantinya yang akan dipilih oleh Gerald Vandenberg untuk menjadi starter gitu. Jadi bahasa dari Gerald Vandenberg ini intinya yang tidak pilih-pilih gitu. Siapapun itu pemainnya maupun lokal atau diaspora, itu tidak ada jaminan khusus untuk mereka bisa menjadi starter. Dan harapannya juga
ketika para pemain diaspora ini dipanggil untuk bergabung sama timnas U23, tentu mereka harus kualitasnya bisa mengangkat dari para pemain lokal ini, gitu, seperti itu. Ada beberapa tanggapan dari, atau salah satu tanggapan dari Kira Panenberg ketika preskon ya. Di preskon itu kan Kira Panenberg tuh didampingi oleh salah satu pemain timnas U23 yaitu Mikael Tata, yang memang menjadi sorotan ya, menjadi sorotan beberapa wartawan di press conference karena memang gaya rambutnya yang nyentrik. Lalu disinggung lah oleh pertanyaan dari wartawan, bagaimana tanggapan dari Kira Panenberg mengenai gaya rambut yang gaya rambut seorang pemain timnas ini. Tanggapan dari Panenberg, tentu ya saya tidak memikirkan soal gaya rambut mereka seperti apa, tetapi mereka ini diharapkan bisa perform di atas lapangan, udah, titik, itu aja gitu. Mau mereka gaya rambut seperti apa, diwarnain lah atau apalah, itu bebas, terserah, tetapi tentu disiplin itu harus tetap penting, dan juga mereka bisa menampilkan permainan yang terbaik di atas lapangan untuk tim nasional Indonesia U23 ya, seperti itu. Dan kurang lebih sekitar ya beberapa jam lagi, 2,5 jam lagi, saya ini take video sekitar jam 5 sore. Nah, nanti kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan dari tim nasional Indonesia U23 ini memulai kualifikasi Piala Asia U23 di laga perdana menghadapi Laos. Tentunya pastinya kita target timnas U23 ini adalah lolos ke putaran final ya. Tentu kita di edisi sebelumnya berhasil lolos dan berhasil mengejutkan sebagai tim debutan semifinalis, dan tentu ya harapannya di Piala Asia tahun depan ya prestasinya minimal menyamai atau lebih baik gitu, seperti itu. Dan diketahui lawan terberat di kualifikasi Piala Asia U23 grup J ini adalah ya Korea Selatan gitu. Apalagi di preskon kemarin Korea Selatan datang menuju Indonesia untuk datang dengan misi balas dendam ketika di Piala Asia U23 edisi sebelumnya kan Korea Selatan ditumbangkan oleh Indonesia, dan saat itulah rekor Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade itu terhenti di tangan Indonesia gitu. Dan mereka datang ke Indonesia dengan misi balas dendam gitu. Walaupun pelatih dari Korea Selatan mengatakan bahwa walaupun sempat timnas Indonesia ini sempat dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan itu Shin Tae-yong, tetapi pelatih timnas U23 Korea Selatan kali ini mengatakan dia belum sempat mengobrol bagaimana kualitas dari tim nasional Indonesia dengan Shin Tae-yong itu ya. Jadi belum ada sempat, dan bahkan gosipnya juga sempat di berita-berita Shin Tae-yong ini akan mendampingi timnas U23 Korea Selatan sebagai manajer tim atau direktur teknik itu, seperti apa itu. Tapi itu tidak jadi ya. Nah, kita akan menyaksikan laga ini nanti di laga pamungkas di grup ini, dan tentu pasti fokusnya dari Kira Panenberg bersama staf kepelatihan itu adalah game per game ya. Setiap pertandingan dulu fokus, dan fokus sekarang yang pertama adalah melawan Laos. Tentu ya 3 poin wajib sekali lagi untuk didapatkan oleh timnas Indonesia. Ya, saya berharap para pemain timnas yang dipercaya oleh Kira Panenberg malam nanti diturunkan sebagai starting, mereka benar-benar harus bisa menampilkan permainan terbaik mereka. Berkaca dari Piala AFF kemarin, tentu evaluasi itu dilakukan, dan kita akan lihat seperti apa hasil evaluasi dari Piala AFF kemarin akan dilihat di pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 kali ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.